Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Srobiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Seorang warga Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tenggelam di Sungai Kelingi. Peristiwa bermula ketika korban Zainul, 45 tahun, bersama anaknya pergi ke sungai untuk mencari ikan dengan jala pada Sabtu 1 Februari 2025 pagi. Saat berada di tengah sungai, korban terpeleset lalu terseret arus sungai dan tenggelam. Anak korban sempat mengikuti korban ketika hanyut hingga tak muncul lagi ke permukaan sungai. Mendapatkan laporan tersebut, tim SAR gabungan dari kantor SAR Palembang, TNI Polri, BPBD Lubuk Linggau, dan warga melakukan pencarian dengan menyusuri sungai dengan perahu karet serta penyelaman. Korban baru ditemukan Minggu 2 Februari 2025 siang harinya di dasar sungai dengan kaki terikat jala. Tadi kami mendapat laporan dari instansi terkait di Lubuk Linggau dan masyarakat bahwa ada kondisi membahayakan manusia, satu orang tenggelam pada saat menjala ikan di Sungai Kelingi. Korban tenggelam pada saat di tengah-tengah sungai. Jadi kami tadi melakukan pencarian. Korban ditemukan di dasar sungai dalam keadaan terlentang dengan cara penyelaman. Setelah kami lakukan penyelaman dan kami temukan, korban kami evakuasi ke atas dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Korban pun sudah dimakamkan keluarga setelah tim SAR gabungan menyerahkan jenazahnya usai ditemukan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. WD mendatangi Polrestabes Palembang untuk melaporkan suaminya MA karena diduga melakukan penganiayaan selama 2 bulan terakhir. Dalam laporannya, WD menerangkan jika penganiayaan itu terjadi karena suaminya menuduh dirinya selingkuh. Hal itu pun dibantah WD yang membuat korban marah dan menganiayanya hingga wajahnya terluka bakar. Keributan itu terjadi di rumahnya. WD pun sempat kabur ke rumah keluarganya namun tetap dikejar dan kembali mendapat penganiayaan. Akibat penganiayaan itu, WD mengalami luka di wajah dan matanya. Ya mana kita bisa di itu ke lakinya tuh, Pak? Cemburuan dia tuh, Pak. Misalnya kita ke warung lamun, di sangkunya kita nemui lanang, cak tidak tahunya tidak perasaan dia baik, cak ilusi dia tuh. Ilusi ngapo tuh? Anak marah, anak nanya nih. Tahu mau tidak ngapo-ngapo, lamu ujinya ada apa-apa masih nak hendaknya pula, cak itulah. Ya. Lama dia cak itu? Baru-baru. Baru berapa bulan terakhir ini? Baru 2 bulan. Sebelumnya tidak dia cak ini? Berarti sekitar sebulan 2 bulan ini ya? Apanya tuh itu yang di... Ini mato. Dalam sehari itu? Ini pas 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, terus? Baru pagi tadi diceknya di leher bayar. Oh, garis-garis di bekas gitu. Itu rai itu sampai biru tuh diapokannya itu? Digoconya. Digoconya sama dia apa? Digoconya be? Iya, sama ini. Pakai api rokok itu. Laporan WD kini dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pada 1 Februari 2025, pemerintah Kota Palembang mulai membuka wisata Menara Jembatan Ampera untuk umum namun masih dibatasi. Pengunjung baru diperuntukkan bagi undangan dari Pemkot Palembang, terutama yang berkontribusi untuk Kota Palembang. Menara Ampera dibuka 2 kali dalam sepekan, pada Rabu dan Sabtu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Akan ada 2 kali trip perharinya, dengan 15 pengunjung saja yang dapat naik ke Menara Jembatan. Tadi yang sudah kita sampaikan ya, yang pertama kita akan invitasi yang berprestasi dulu di Kota Palembang, baik itu yang sekolah, terus lagi mahasiswa yang berprestasi, RT yang berprestasi, guru yang berprestasi, kita akan coba naikkan. Dan jadwalnya itu dia akan direncanakan 1 minggu itu 2 kali, hari Rabu dan hari Sabtu. Maintenance-nya kita kerjasama dengan Balai Jalan, ada dinas PU, ada dinas lingkungan hidup, ada dinas kesehatan, sama dinas lain sebagainya. Sementara untuk harga tiket bagi pengunjung umum masih belum ditentukan Pemkot Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Jenazah Tri Rizky Akbar Reformansyah, seorang tenaga kerja Indonesia yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja di Jepang, tiba di rumahnya di Jalan Silabranti, Jakabaring Minggu 2 Februari 2025. Kedatangan jenazah disambut isak tangis ibu, keluarga, dan kerabatnya. Setiba di rumah, jenazah disolatkan di masjid dekat kediamannya dan dimakamkan di TPU Gunung Meru, Kecamatan Seberang Ulu 2, tepat di sebelah makam ayahnya. Jadi kita tadi dengan pesawat Garuda kan di 745 dari Jakarta, bahwa pesawat ini yang dari Jakarta hadir dari pihak kementerian, kemudian dari IM Jepang, kemudian juga dari provinsi. Semua jenazah ini sudah diterima secara utuh dan dokumennya sudah diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya Tri Rizky Akbar meninggal dunia Senin 27 Januari 2025 lalu karena terjatuh saat peranca tempatnya bekerja ambruk di daerah Hiroshima, Jepang. Ia termasuk tenaga kerja magang di Jepang dan sudah 7 bulan di negara Sakura tersebut. Yudi Kiswanto, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kotak amal di salah satu masjid di Palembang dicongkel pelaku yang aksinya terekam kamera pengawas. Pencurian ini terjadi di Jalan Abdul Rozak, Lorong Ramayana, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Ketua RT 10 Kalidoni menjelaskan, pelaku berjumlah 2 orang, satu menunggu di luar dan satu yang melakukan pencurian. Dalam aksinya pelaku masuk melalui jendela masjid yang dicongkel menggunakan obeng, kemudian merusak 2 kotak amal. Uang dalam kotak amal yang diperkirakan mencapai 3 juta rupiah raib dibawa pelaku. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu pekan lalu saat kondisi masjid sepi. Pintu, satu duduk di dekat jendela, yang satu lagi masuk ke dalam masjid. Itu ada luasa yang kotak amal itu, kurang semua itu yang di depan sama yang di belakang itu. Ada berapa kotak amal yang dicuri? Ada dua. Tapi di dalam satu kotak itu ada sisa uang sekitar 241.000. Total uang yang dicuri dari 2 kotak itu berapa kan? Mungkin totalnya itu yang telah tersebut di Polsek itu oleh pengurus masjid sekitar 3 juta. Pengurus rumah ibadah sudah melaporkan pencurian ke Polsek Kalidoni, Palembang. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Remaja 17 tahun MAU, warga Ilir Timur 2, terduga pelaku yang membawa telepon genggam temannya ini ditangkap dan diserahkan ke Polrestabes Palembang oleh ayah pemilik telepon genggam. Menurut Zulkarnain yang membawa terduga pelaku ke polisi, aksi itu terjadi saat MAU menjemput anaknya di Pasar 10 Ulu untuk diantar pulang, namun dibawa ke tempat lain dan meminjam telepon genggam anaknya, kemudian kabur. Modusnya cak mana, Pak? Minjem. Minjem. Terus dari wifi-an. Dari wifi-an. Kayaknya langsung melalui proyek ya. dibawa lagi langsung ini. Oh, pelaku ini ke rumah yo. Nah, ke ini pemain anakku kan. Oh, Pak. Tapi apa itu, Kak? Dibawa ya? Ini. Berapa atau takutnya enggak? Ya, main di sejuta 500 kemarin itu. Selain menyerahkan terduga pelaku, Zulkarnain juga membuat laporan polisi. Terduga pelaku kemudian dibawa ke penyidik untuk diperiksa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program makan bergizi gratis tak kurang dari 1 bulan berjalan di Palembang sejak 6 Januari 2025 lalu. Di SMP Negeri 33 Palembang, salah satu sekolah sasaran dari 5 sekolah pertama menerima MBG mengaku belum ada kendala. Menu diterima baik oleh siswa. Anak-anak tentunya sangat bergembira sekali dan juga orang tuanya juga senang karena kita orang tua itu sudah merasa aman gitu ya, aman dan tidak lagi sibuk untuk mengantar makanan pada siang hari. Dan juga untuk dari segi ekonomi mereka itu merasa terbantu. Menunya itu biasanya ada ayam, sayur, sama buah. Untuk harapan kedepannya mungkin bisa ditambah sama susu.
manfaatnya bagi kami ya memang tidak terlalu repot lagi untuk bawa ibu pulang. Jadi cukup senang dan terbantu ya dengan adanya program ini ya. Tidak repot ngantar ibu pulang lagi. Program makan bergizi gratis diharapkan terus berjalan dengan beberapa tambahan menu termasuk susu. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di Palembang, penjualan LPG 3 kg masih lancar. Tak terlihat antrean warga di pangkalan-pangkalan ataupun agen. Pangkalan dan agen masih melayani distribusi dengan lancar karena ketersediaan masih aman. Salah satunya di agen LPG di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto. Tumpukan tabung LPG 3 kg juga masih tersedia. Stoknya sih sekarang mungkin lagi aman. Untuk masyarakat juga udah terjamin mereka bisa ambil seminggu itu sekali. Kalau dari masyarakat sendiri Mbak, ada yang ngantri nggak beli gas ini Mbak? Kalau di sini belum ada Kak. Mungkin jangan sampai sih ke depannya. Paling cuma bawa KTP aja sih langsung kita input. Kita lihat datanya udah terdaftar belum di Pertamina. Kadang-kadang ada minta tambahan ya kita tidak bisa lagi tuh memenuhi Karena sudah ada batasan karena ada batasan dari Pertamina. Sejauh ini sudah ada pangkalan-pangkalan baru Pak yang ke kita Pak? Belum ada. Ya sebenarnya kalau untuk persyaratan pangkalan baru ya ngaju ke agen. Selagi alokasi kita ada ya nggak masalah. Untuk sementara sih nggak ada alokasinya, terbatas. Namun menurut warga, penjualan gas LPG 3 kg di Pengecer masih sangat diperlukan karena dekat dan mudah, terutama saat kebutuhan darurat. Satu sisi memang ada baiknya kan di kalangan pangkalan. Yang satu sisinya itu kalau kita pas butuh mendadak itu mendadak sulitan mendapatnya. Itu harus ke pangkalan, kadang-kadang ke pangkalan tidak buka kan, kadang-kadang habis terus pangkalan itu. Kementerian ESDM kembali mengizinkan Pengecer menjual gas LPG 3 kg yang kini disebut dengan subpangkalan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu dari dua pelaku pencurian kotak amal masjid yang terjadi di Masjid Al-Hanayu Jalan Abdul Rozak Lorong Ramayana, Kecamatan Kalidoni, Palembang, ditangkap polisi. Pada polisi, pelaku mengaku sudah beraksi 3 kali di lokasi berbeda dengan cara sama. Dalam aksinya, ia masuk melalui jendela masjid yang dicongkel menggunakan obeng, kemudian merusak kotak amal masjid. Polisi mengatakan kedua pelaku merupakan ayah dan anak. Ian, pelaku yang berperan mengendarai sepeda motor dan memantau situasi dari luar, telah ditangkap di rumahnya di Mata Merah. Sedangkan pelaku utama berinisial D, merupakan ayah Ian, masih dalam pengejaran. Pelaku ini spesialis pencurian kotak amal di masjid. Jadi untuk 3 TKP. Dari laporan, belum 24 jam telah berhasil kami ungkap berdasarkan kendaraan yang digunakan dengan helm yang digunakan. Untuk pelaku 2 orang, tapi yang satu sudah kita amankan, satu masih dalam pengejaran. Yang tersangka ini ditangkap di rumahnya atau di mana? Di rumahnya. Di rumahnya, kawasan Mata Merah. Kawasan Mata Merah. Pelaku kini ditahan di Polsek Kalidoni dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang oknum guru di salah satu SMP negeri di Palembang, TT, diduga menyekap dan mengancam rekannya sesama guru dengan menggunakan senjata tajam pada Selasa 4 Februari 2025 pagi lalu. Peristiwa terjadi saat korban Merlita Yuwana, 44 tahun, yang baru sampai di sekolah bertemu dengan guru pria di salah satu ruang kelas kosong untuk membicarakan gaji rekannya yang belum dibayarkan. Korban lalu diancam menggunakan senjata tajam oleh pelaku. Karena takut oleh pelaku, korban melaporkan kejadian yang dialaminya pada polisi. Anggota Polsek Ilir Bar 1 Palembang mendatangi sekolah untuk mengamankan terduga pelaku dan senjata tajam yang digunakan untuk mengancam. Kapolsek Ilir Bar 1 Palembang AKP Rizky Mozam membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya permasalahan terjadi saat terduga pelaku menagih gaji guru honorer temannya yang hingga saat ini belum dibayarkan. Padahal yang menangani gaji honorer bukan korban melainkan bendahara sekolah. Informasi bahwa korban dilakukan pengancaman di ruang kosong
oleh si pelaku, diduga pelaku. Selanjutnya setelah terkait dengan informasi tersebut kami datangi ke lokasi tersebut. Dari keterangan si korban, yaitu pelaku, diduga pelaku mencoba mengancam si korban dengan senjata tajam, menanyakan terkait dengan gaji honorer yang belum dibayarkan kepada si korban. Saat ini untuk pelaku sudah kami amankan di Polsek IB 1 dan juga sedang kami mintai keterangan dari masing-masing pihak. Demikian. Sementara kepala sekolah menerangkan tidak ada penyekapan yang terjadi, melainkan terjadi selisih paham dan bertempat di salah satu ruang kosong. Selain itu, sekolah juga telah menyerahkan kasus tersebut ke Polsek Ilir Bar 1 Palembang karena yang bersangkutan kedapatan menyimpan senjata tajam. Dari Babin Kamtibmas datang ke sini, beliau ikut serta menjelaskan karena terkait untuk kenyamanan semua guru. Nah, Babin Kamtibmas ini punya catatan dengan guru olahraga ini. Lalu ditanyakan, kamu ada bawa senjata tajam enggak? Ternyata yang beliau bilang, saya ada di kantong. Mana? Dikeluarkan. Nah, karena ini menyangkut senjata tajam, sini sudah urusan hukum. Maka tadi sudah dibawa diproses di Sek Ilir Barat 1. Jadi dugaan penyekapan itu tidak ada, Pak ya? Tidak ada penyekapan. Mereka berkumpul bincang-bincang di ruang guru, memang hanya berdua. Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam di Polsek Ilir Bar 1 Palembang. Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa 4 Februari 2025, membacakan tuntutan pada 3 terdakwa kasus pembunuhan seorang pegawai koperasi yang jasadnya dicor. JPU menuntut ketiganya dengan hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Tidak hanya itu, dalam amar tuntutannya, JPU menyebutkan tidak ada satupun hal yang meringankan ketiga terdakwa. Mendengar tuntutan itu, terdakwa Anton, Pongki, dan Kelvin hanya tertunduk dan menangis. Menanggapi tuntutan JPU, kuasa hukum terdakwa akan mengajukan pledoi pada sidang berikutnya. Kalau kami sih tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum karena jaksa penuntut umum sudah menggunakan hak hidup. Jadi kan kebebasan hidup kan itu milik setiap orang. Jadi kami tidak sependapat itu aja. Langkah hukumnya apa nanti kan? Kami akan memberikan pledoi. Pledoi ya? Ya. Sedangkan keluarga korban bersyukur dengan tuntutan JPU karena menuntut hukuman maksimal pada terdakwa. Alhamdulillah beberapa minggu sudah kita menunggu kan, dan hari ini kami mengapresiasi penuh penuntut umum yang telah menuntut seluruh pelaku dalam hal ini tiga terdakwa itu hukuman mati. Karena dari awal kami sudah berpikirkan bahwasannya ini memang akan terpenuhi unsur pasal 340 yaitu pembunuhan berencana. Ini kan tim kuasa hukum dari pihak terdakwa sendiri akan mengajukan pledoi nantinya. Ya. Seperti apa? Ya, itu hak penasihat hukum yang sudah jelas dalam fakta persidangan. Itu sudah terbukti bahwasannya ini adalah pembunuhan berencana. Sidang akan dilanjutkan pekan depan yang mengagendakan pembacaan pledoi terdakwa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kamu nangis, Pin. Kamu nangis, Pin. Nggak nerima, Pin, ya? Gus. Warga lorong rela Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dihebohkan dengan kemunculan seekor biawak yang masuk ke pemukiman warga. Kehadiran hewan melata 1 meter lebih itu membuat warga khawatir, dan sebagian lainnya takut, serta berusaha untuk menangkapnya namun gagal. Warga akhirnya memanggil petugas Damkar Kota Palembang untuk menangkap dan evakuasi biawak ini. Dari situ nggak masuk rumah warga lagi, jadi arah situ, arah bedeng kan. Nah yalah pas dia stop di sini dikepung oleh warga. Terus ditangkap. Setelah ditangkap pakai tali nggak bisa. Jadi panggil damkar. Oh. Itu ukurannya besar ya? Besar. Kira-kira berapa meter?
lebih besar pokoknya. Lebih dari 1 meter ya? Lebih. Kenapa biawaknya sampai masuk rumah yuk? Faktor apa? Pasang atau apa yuk? Pasang sih. Oh, karena air pasang ya? Di belakang itu kan banyak air pasang. Maka jadinya ini yang kenanya ke depan dia. Setelah sekitar 20 menit, hewan melata itu akhirnya bisa ditangkap petugas, yang kemudian dibawa untuk diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel. Kemarin tuh ada telepon dari warga. Setelah telepon itu yang lapor ada hewan buas kan, yang biawak. Setelah itu dalam hari itu langsung ini saya evakuasi sama regu kan. Datang kami ke sana. Pas datang ke sana, ya alhamdulillah udah ini biawak itu udah kami ambil. Si berkeliaran deh di halaman rumah orang deh. Berarti sekitar berapa menit bisa dievakuasi, Kak? Sekitar 20 menit lah. Sekitar 20 menit. Ya, sekarang dikasih di pihak terkait. Biawak tersebut diduga akan memangsa hewan peliharaan warga. Selain itu, kondisi Sungai Musi yang berada di dekat pemukiman yang saat ini pasang membuat hewan melata tersebut masuk ke pemukiman. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini mau masuk tol memang? Iya, surat-surat kamu mana? Kok bisa? Kamu lari, bos apa? Bos sabu kamu ya? Video keributan antara anggota Polantas Polrestabes Palembang dan seorang sopir mobil pengangkut pisang viral di media sosial. Insiden terjadi di depan gerbang tol Keramasan pada Rabu 5 Februari 2025. Saat keributan terjadi, anggota Polantas menuduh sopir membawa narkoba. Tak terima dengan hal itu, sopir membuka boks mobil dan menunjukkan isi muatannya yang semuanya pisang. Tidak hanya itu, akibat keributan itu anak sopir menangis dan ketakutan. Aibda Syarif Hidayat, anggota Polantas Polrestabes Palembang yang terlibat keributan tersebut, membantah menuduh sopir membawa narkoba. Ia menerangkan hanya mencurigai sopir karena tidak kooperatif dan menghindar saat akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan karena awalnya sopir melakukan pelanggaran tidak memakai sabuk pengaman dan memakai nomor polisi palsu. Dia tidak terlihat dari luar apa isi sebenarnya dalam box tersebut. Kalau dia bak terbuka kemudian pendek, saya bisa tahu bahwa isinya pisang atau apa gitu. Sempat memeriksa juga, Pak? Sudah, iya. Sudah saya buka, saya periksa. Saya buka. Seluruh buka dan periksa. Artinya Tidak ada narkobanya, Pak ya? Siap, tidak. Sopir dan mobil akhirnya melarikan diri? Akhirnya melarikan diri sampai sekarang. Surat tersebut tidak ada sama saya. Jadi saya tidak tahu siapa identitas orang tersebut, saya tidak tahu. Plat nomornya? Cuma ada plat nomornya aja, karena itu di video ada. Satlantas Polrestabes Palembang saat ini masih mencari identitas sopir karena usai keributan langsung pergi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nggak boleh. Terduga pelaku pencurian motor terekam kamera pengawas milik warga pada Rabu 5 Februari 2025 dini hari di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Jakabaring, Palembang. Pelaku diduga menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut motor curian yang sempat dikejar pemilik motor namun gagal. Pencurian ini pun kemudian dilaporkan korban ke Polrestabes Palembang. Motor yang dicuri tersebut menurut korban terkunci dengan kunci tambahan pengaman. Motor apa yang hilang? Motor Beat. Motor Beat. Nah, kita sempat nanya tetangga udah pas motor hilang gitu. Sempat. Nengok CCTV di depan. Parkir jam berapa? Parkirnya dari jam 2. Dari jam 2 siang. Jam 2 subuh. Jam 2 subuh. Setengah jam. Oh, kita sempat keluar dari mana? Dari pasar. Oh, jualan gitu. Beli gorengan. Laporan korban kini dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah melarang penjualan LPG 3 kg di pengecer, kini aturan tersebut dicabut dan memperbolehkan penjualan LPG subsidi tersebut dijual di tingkat pengecer. Di Palembang, perubahan itu disambut baik pengecer dan warga. Mereka mengaku dengan aturan tersebut mereka lebih mudah menjual dan mendapatkan gas melon untuk keperluan rumah tangga maupun usaha mikro. Prabowo ini ya senang. Kalau kemarin kan nggak ke pangkalan, kita nggak harus ke pangkalan itu kan
ngantri panjang kan, buang waktu. Aku juga kan tidak jual. Baguslah cak itu. Kami kan tidak nyari-nyari ke pangkalan. Lemak kalau ada di pangkalan juga sudah habis. Benar Kak, kesulitan sampai cari kemana-mana gitu kan. Sampai harus cari ke agen mana. Sekarang agen aja sering kosong gitu Kak. Mudah-mudahan gas lalu ada stok untuk rakyat, jangan sampai telat gitu Kak pengirimannya. Aturan pengecer kembali dapat menjual LPG 3 kg, namun mereka harus menjadi subpangkalan dengan terlebih dahulu mendaftar. Hal ini dilakukan untuk mengatur agar tak terjadi salah penyaluran dan harga sesuai harga eceran tertinggi. Di Palembang saat ini sudah sekitar 370.000 pengecer yang terdaftar sebagai subpangkalan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah berkas perkara lengkap, Fadilah, tersangka kasus penganiayaan dokter koas yang videonya viral beberapa bulan lalu, dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi oleh Polda Sumatera Selatan. Dalam berkas perkara yang dilimpahkan, tersangka dijerat pasal 351 KUHP ayat 2, subsidiar 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ya benar, tadi ada tahap 2 tersangka dengan inisial F. Sebagaimana disebutkan oleh rekan-rekan. Untuk tahap selanjutnya gimana tuh? Untuk tahap selanjutnya ya biasa kan, setelah dari tahap 2 ini kan pasti akan dilakukan pelimpahan ya, pelimpahan ke pengadilan. Nanti untuk kapan dilimpahkannya kita infokan lebih lanjut. Pasal berapa yang menjerat tersangka sebagaimana dilimpahkan? Untuk primernya pasal 351 ayat 2, ya. Kemudian kalau subsidiarnya pasal 351 ayat 1. Berarti untuk penahanannya sekarang statusnya di Jaksa, Bu ya? Ya, ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Pak Jo dari tanggal hari ini ya sampai tanggal 24 Februari 2025 maaf. Jadi artinya saat ini Jaksa Penuntut Umum sedang menyusun surat dakwaan ya? Iya. Setelah menerima berkas dan tersangka, Kejati Sumsel langsung menahan tersangka di rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sempat kabur selama 1 tahun 6 bulan, Lexiandi, terdakwa kasus korupsi pengadaan alat pencegahan COVID-19 yang merugikan negara sebesar 734 juta rupiah, ditangkap tim tabur Kejati Sumsel di Cibinong, Jawa Barat. Terdakwa sudah divonis 8 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, Pengadilan Tipikor Palembang, karena terbukti melakukan penyelewengan dana pengadaan alat pencegahan COVID-19 di 34 desa di Oku Selatan. Ini bagian dari pembelajaran untuk para tersangka apabila dipanggil oleh kejaksaan agar menghadiri panggilan tersebut sehingga bisa memberikan pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang dituduhkan baik oleh jaksa penyidik ataupun jaksa penuntut umum. Apabila para terdakwa atau tersangka tidak hadir, maka mereka akan kehilangan hak untuk melakukan pembelaan dan hanya permasalahan waktu akan kami lakukan penangkapan. Setelah ditangkap, terdakwa yang merupakan oknum tenaga ahli pemberdayaan masyarakat daerah Oku Selatan selanjutnya dibawa ke rutan Pak Jo Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah nelayan mendatangi Propam Polda Sumsel untuk melaporkan oknum polisi dari Polsek Sungsang yang diduga melakukan intimidasi pada mereka. Nelayan mengaku mendapat intimidasi dengan melarang mereka mencari ikan, kerang, juga hasil laut lain di pesisir pantai Desa Sungsang, Banyuasin 2, Banyuasin, dengan alasan wilayah tersebut masuk dalam lelang lebak lebung milik seseorang. Nelayan juga dipaksa menandatangani surat pernyataan tidak melakukan aktivitas mereka oleh camat setempat dan pemilik lahan. Menurut nelayan, lebak lebung tersebut hanya ada di daratan bukan di tepi laut, sedangkan kerang didapatkan di tepi laut.
adanya tindakan dari oknum kecamatan, kepala desa, dan sekelompok anggota kepolisian yang menurut masyarakat telah melakukan intimidasi terkait dengan upaya masyarakat nelayan ini mencari nafkah dalam mencari kepiting, ikan, khususnya di kerang, khususnya di pesisir pantai, bahwa tidak lagi melakukan mencari kerang di lahan di kawasan pesisir dengan alasan bahwa lahan itu masuk dalam lelang lebak-lebung milik saudara Junai. Menurut pandangan kami, yang namanya lebak-lebung itu adanya di daratan, bukan di tepi laut. Nah, sedangkan kerang itu didapatkan di tepi laut. Seperti apa yang dilakukan? Seperti tadi kan diucapkan oleh Pak Ruli tadi, itu benar itu Pak. Karena kita dilarang, terus diancam, ibarat kata kan, jangan sampai lagi mengulangi ngambil kerang di situ, kalau ngambil lagi ya terima akibatnya, kami tangkap katanya. Oh gitu. Memang terus kedua dibuat surat, disuruh tanda tangani surat perjanjian ya. Di situ kami tidak mau menandatangani surat perjanjian itu. Sudah berapa lama Pak Bapak Ida merasa takut itu? Merasa ya sekitar berapa merasa takut dengan di situ tuh? Seminggu ini Pak. Seminggu ini? Satu pekan ini. Jadi sehari-harinya Pak penghasilan dari situ sebelumnya? Iya. Kadang-kadang tuh mencari tempat lain juga kan, kalau ombak kecil kan cari di laut, kita kan kalau ombak besar kita masuk situ kan mencari kan. Nelayan kini khawatir dengan hal tersebut karena mereka sehari-hari mencari kerang dan ikan di lokasi yang dilarang untuk kebutuhan hidup. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Calon nomor urut 1 yang sudah hadir pada malam hari ini. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menggelar rapat pleno terbuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak sengketa Pilkada Palembang. Hasil rapat pleno terbuka ini menetapkan pasangan Ratu Dewa Prima Salam sebagai wali kota dan wakil wali kota Palembang terpilih. Setelah penetapan tersebut, KPU Kota Palembang segera menyerahkan salinan pada DPRD untuk proses pelantikan. Selesai melaksanakan tugas, baik itu berita acara dan membacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tahun 2024 tentang terpilihnya wali kota Palembang tahun 2024 periode 2025-2030. Wali Kota Palembang terpilih Ratu Dewa menyampaikan apresiasi pada pihak terkait yang menjaga Pilkada Palembang tetap kondusif. Ia juga mengajak pasangan lain serta partai pendukung untuk membangun kota ini agar lebih baik. Dan insya Allah dengan segenap kekuatan doa, dukungan semua pihak, mari kita hilangkan embel-embel paslon 1, paslon 2, paslon 3. Kita bergandengan tangan, sama-sama membangun kota Palembang agar lebih baik ke depan. Saya kira itu. Pada Pilkada 2024 lalu, Ratu Dewa Prima Salam memperoleh 45,6% dari suara sah atau 352.696 suara. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan pasangan calon Abu Samah Misnandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Oku Selatan terpilih. Penetapan setelah KPU Oku Selatan menerima salinan putusan Mahkamah Konstitusi. KPU Oku Selatan pun menggelar pleno terbuka pada Kamis 6 Februari 2025 yang mengagendakan penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih kabupaten ini. Setelah penetapan tersebut, salinan akan diserahkan ke DPRD setempat untuk proses awal pelantikan kepala daerah. Nanti setelah kita menetapkan ini, salinan keputusan kita sampaikan ke partai-partai pendukung pengusung, ke Bawaslu dan ke DPRD Kabupaten Oku Selatan untuk diproses selanjutnya di sidang paripurna DPRD. Abu Samah Bupati Oku Selatan terpilih mengaku bersyukur atas penetapan tersebut. Saya membuka diri bagi semua lapisan masyarakat karena itu bagian dari tanggung jawab saya yang bertanggung jawab dunia dan akhirat bagi masyarakat Kabupaten Oku Selatan dan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Oku Selatan ke depan. Pada Pilkada 2024 lalu, Abu Samah Misnandi memperoleh suara 88.076 suara atau 39,75%.
Setiabudi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang akan mulai menggelar program MCU dan pemeriksaan kesehatan gratis pada tanggal 10 Februari 2025. Dinas Kesehatan Palembang menerangkan, pemeriksaan program ini sesuai syarat dan ketentuan. Masyarakat yang berulang tahun dapat mendatangi seluruh fasilitas layanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik dengan menunjukkan identitas diri. Untuk sarana dan prasarana di Palembang menjadi salah satu daerah yang sudah siap menjalankan program. Dinas Kesehatan sedang menyiapkan secara sarana-prasarana kita termasuk kabupaten kota yang siap di Kota Palembang. Yang jelas beberapa sudah siap, jumlah dari pasien yang dibutuhkan juga sudah siap. Program ini diinisiasi pemerintah untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, serta diabetes. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Cap Gome yang menjadi akhir rangkaian tahun baru Imlek yang digelar pada 15 bulan pertama penanggalan Tionghoa atau 2 pekan setelah Imlek. Di Palembang digelar lebih cepat pada 10 dan 11 Februari 2025. Persiapan sudah dilakukan penyelenggara di Pulau Kemaro, mulai keamanan hingga kantong parkir pengunjung menjadi perhatian. Untuk keamanan, penyelenggara berkoordinasi dengan Polrestabes Palembang, sementara untuk kantong parkir disiapkan di beberapa titik. Jembatan penyeberangan menuju pulau sudah dipersiapkan mulai 7 Februari 2025. Nanti untuk persiapan dari 16 Ilir kita mainkan tanggal 10 sore, jam 5 sore ya. Jam 5 sore nanti ada beberapa tongkang, kita belum tahu sampai sekarang berapa tongkang yang akan mensupport perayaan Cap Gome ini. Tapi nanti di pelataran ini. Dan kami informasikan juga nanti ada 2 dermaga, satu untuk naik dan satu turun. Jadi kalau misalnya dari sini pemberangkatan dari dermaga A, kemudian nanti turunnya itu di dermaga B. Kedatangan dan keberangkatan. Jadi jangan sampai nanti cross antara yang mau naik sama yang mau turun. Jadi kita safety-nya kita tetap jaga. Perayaan Cap Gome di Palembang lebih awal karena mempertimbangkan kondisi pasang Sungai Musi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi mengamankan dan mengevakuasi 2 terduga pelaku pencurian yang terluka usai dihukum warga karena aksinya diketahui pemilik motor dan warga di Jalan Lebak Murni, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang pada Jumat 8 Februari 2025 malam. 2 pelaku kemudian dibawa polisi ke rumah sakit dan mengamankan dari amarah warga seusai tertangkap tangan mencuri motor milik seorang mahasiswa. Ahmad Maksum, pemilik motor, menerangkan ia yang akan pergi melihat motornya tengah didorong 2 pelaku. Kemudian ia berteriak dan mengundang perhatian warga dan menangkap pelaku. Pak, dari kampus ya, dari kampus, nah ke mandi, habis mandi aku nak ke kampus lagi. Tiba-tiba buka pintu, motor aku ada kate. Aku keluar situ, posisi di depan situ ada wong yang nyetek motor. Langsung aku teriak maling, wongnya kena. Pelakunya berapa? Pelaku yang 2, Siko. Motor Siko nyetek. Itu korbannya mati dimasai warga ya? Yo, korbannya dimasak. 2 pelaku kini diamankan di Polsek Seberang Ulu 2 Palembang untuk proses hukumnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Video ini ramai di media sosial beberapa waktu lalu saat polisi melakukan olah TKP tewasnya seorang Nawi, seorang warga di kebun sawit Desa Sungai Tepuk, Sungai Menang, Ogan Komering Ilir. Akibat insiden meninggalnya seorang warga ini, warga Desa Sungai Tepuk juga dilaporkan keluarga korban ke polisi dengan laporan dugaan pembunuhan dan dugaan perampasan. Warga melalui kuasa hukumnya membantah melakukan hal tersebut karena dari hasil olah TKP dan pemeriksaan polisi belum ada unsur pidana dalam kematian seorang warga itu di kebun sawit karena tidak ada tanda-tanda kekerasan. Termasuk soal perampasan kapal juga dibantah warga karena hal itu juga tidak mereka lakukan.
Yang kedua itu masalah perampasan, karena saya paham itu masuk dari masalah perampasan, arahnya nanti ke sana juga. Gitu. Jadi mau mengorek itu. Jadi makanya unsur-unsur ini harus terpenuhi dulu. Unsur ini kan jadi terpenuhi. Perampasannya di mana? Kalau namanya perampasan itu jelas-jelas di barang orang lain dimiliki, disimpan di rumah. Itu tidak, itu dilaporkan sama Kadus. Kadus menginstruksikan supaya barang itu dititipkan di balai desa. Nah, sekarang di mana sekarang perampasannya? Menurut kuasa hukum warga, kasus ini bermula saat warga mendapat informasi pencurian sawit, lalu warga melakukan pencarian. Saat menelusuri kebun warga, bertemu seorang warga yang mengaku hanya kapal dan orang yang memanen sawit ada di dalam kebun. Warga kemudian mencari pelaku pencurian di dalam kebun namun tidak ditemukan. Warga lalu menyita kapal dan membawanya ke balai desa. Setelah 2 hari kemudian ada penemuan seorang warga yang meninggal dunia dalam kebun. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang masih menunggu aturan teknis lanjutan dari Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah 2025. Hal ini merujuk pada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, Ahmad Nasir, mengatakan pihaknya masih menunggu peraturan Menteri Keuangan yang akan mengatur pedoman dan alokasi anggaran bagi masing-masing daerah di Indonesia. Mereka masih menunggu kepastian mengenai dana transfer dari pusat seperti dana alokasi umum untuk infrastruktur dan dana alokasi khusus fisik. Selain itu, Inpres tersebut juga mengatur pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50% di seluruh organisasi perangkat daerah. Selain perjalanan dinas, kegiatan seremonial, fokus group discussion, seminar, dan pertemuan-pertemuan lainnya juga akan dievaluasi dan dirasionalisasi agar lebih efisien. Kalau yang nilai total itu ya, nilai total itu semisal untuk perjalanan dinas, itu sudah sangat jelas bahwa instruksi Presiden untuk dilakukan rasionalisasi atas alokasi perjalanan dinas itu 50%. Jadi 50% perjalanan dinas itu dimintakan kepada seluruh Pemda untuk dilakukan pengurangan. Dengan kebijakan ini diharapkan anggaran dapat digunakan secara lebih optimal demi kepentingan pembangunan dan pelayanan publik di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kemenangan pada laga keempat di play-off degradasi Liga 2 2024-2025 membawa berkah lain untuk pemain dan pelatih Sriwijaya FC. Bentuk apresiasi, pengusaha dan pelaku olahraga di kota ini memberikan bonus. Pemain dan pelatih Sriwijaya FC mengungkapkan butuh perhatian dari semua pihak agar mereka terus termotivasi meraih hasil maksimal di setiap laga. Alhamdulillah masih banyak yang peduli sama kita kondisi seperti ini kan. Ya, apa yang kita dapat kita syukurin hari ini. Harapannya para manajemen buka mata lah pada kami. Kami sudah berjuang mati-matian di sini. Semoga ada feedbacknya buat kami. Dengan adanya kemenangan seperti hasil itu kan memancing para pengusaha itu agar ini loh Sriwijaya mereka masih bisa bangkit. Gitu. Ada mungkin nanti berikutnya kita akan mengajak lagi kalangan dari misalnya untuk ikut memperhatikan Sriwijaya FC. Mereka berharap manajemen tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk segera membayarkan gaji yang tertunggak. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyelenggara perayaan Cap Gome di Palembang sudah menyiapkan tempat khusus bagi pedagang agar tidak berkeliling di kawasan Pulau Kemaro, terutama di area peribadatan dan sekitar pagoda. Keamanan dan kenyamanan pengunjung menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan tahun ini. Karena itu, panitia mengimbau pedagang untuk tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan agar suasana tetap kondusif. Kita minta lah kepada pedagang
sudah kita siapin fasilitas itu, jangan lagi mereka keliling Asongan. Karena itu kan memalukan kita. Karena Asongan itu kan kita tahu jadi akhirnya tidak tertib. Ya, mengganggu orang lagi wisata. Jadi mudah-mudahan tahun ini pedagang Asongan bisa kita koordinir lagi agar mereka sudah jual di tempatnya, jangan lagi di dalam areal pagoda. Pedagang yang telah bersiap sejak jauh hari berharap perayaan ini membawa berkah bagi semua dengan mendatangkan keuntungan dan membawa kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Kita jualan ada tas-tas sama aksesoris, ada baju juga. Harapannya ya semoga ya semuanya lah. Laris ya. Perayaan Cap Gome 2025 tidak hanya menjadi momen spiritual dan budaya, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian lokal serta mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.